Setelah berhasil memukul mundur pasukan Ukraina dari sebagian besar pemukiman di wilayah Kursk, hari ini tentara Rusia masih harus membersihkan sisa-sisa militan Kiev yang bersembunyi di balik reruntuhan. Sekaligus mengevakuasi warga sipil dari wilayah yang telah dibebaskan. Para pejuang dari pasukan khusus Ahmad yang sebelumnya ikut berpartisipasi dalam operasi potok yang heroik juga mulai muncul di hadapan warga sipil. Mereka membawa makanan dan obat-obatan kepada penduduk Zazulevka di wilayah Kursk yang secara luar biasa berhasil bertahan dari penembakan besar-besaran oleh angkatan bersenjata Ukraina. Imam Kursk, Isa, dan pendeta ortodoks dari Suza, Pastor Evgeny, juga tidak ketinggalan berpartisipasi dalam pekerjaan ini. Dalam postingannya, Imam Isa mengatakan bahwa ia ingin memberi pesan kepada setiap orang bahwa semua agama dapat hidup rukun di Rusia dan mereka dapat saling bekerja sama dalam kondisi sesulit apapun. Pekerjaan tim evakuasi hingga hari ini masih terus dilakukan, bahkan di bawah serangan pesawat tak berawak Ukraina. Seperti yang dikatakan salah satu koresponden perang, Alexander Koch. Saya mengunjungi Suza. Langit dipenuhi dengan pesawat tak berawak Ukraina. Ya, musuh mundur. Namun mereka terus menerbangkan FPV ke posisi lama mereka. Di sini, koresponden perang lainnya, Sasha Yaremchuk, melaporkan bahwa langit di Suza sangat kotor. Saya benci mengatakan ini, tapi musuh benar-benar mendominasi langit, baik di Suza maupun di bagian depan lainnya. Ya, situasi di Suza masih sangat tegang. Angkatan bersenjata Ukraina tidak hanya mundur, mereka terus menembaki setiap pemukiman dan kota tanpa ampun dengan artileri dan pesawat tak berawak. Artinya Rusia perlu mendorong mereka lebih jauh lagi. Hingga saat ini jumlah warga yang berhasil dievakuasi melebihi 465 orang. Sebagian besar adalah warga usia lanjut yang membutuhkan perawatan medis dan beberapa warga yang kelelahan. Mereka semua diarahkan dan dibawa ke titik akomodasi sementara di mana mereka akan bertemu dengan para spesialis. Mereka akan diberi makanan hangat dan diberi kesempatan untuk menghubungi kerabat mereka. Selama pembersihan Suza, tentara Rusia berhasil menangkap berbagai jenis senjata berat barat yang digunakan pasukan rezim Kiev. Koresponden perang Alexei Zivov mengatakan, angkatan bersenjata Ukraina meninggalkan begitu banyak peralatan di wilayah Kursk. Ini bukan kendaraan yang rusak, tetapi kendaraan yang utuh sepenuhnya. Kami belum pernah menerima hadiah sebesar ini sejak Perang Dunia Kedua. Selain itu, mereka juga menemukan pos komando angkatan bersenjata Ukraina di Suza. Ada banyak senjata, amunisi, dan dokumen-dokumen penting, seperti daftar personil militer Ukraina. Di garis depan, serangan pasukan Rusia saat ini terjadi di sepanjang jalan desa yang terletak di dekat jalan kematian Suza hingga Yunakovka. Satu-satunya jalan yang tersisa bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk melarikan diri ke wilayah Sumy. Pasukan Rusia terus bergerak maju dan berusaha membersihkan Rubenshchaina untuk kemudian menyerbu Holevka yang disinyalir menjadi tempat pelarian utama pasukan Ukraina yang kalah dalam pertempuran di Suza. Namun musuh tampaknya tidak kehilangan semangat bertarungnya dan terus melakukan perlawanan sengit. Kecuali mereka yang terkepung atau tertinggal kelompoknya. Ya, beberapa memilih memeluk granat sebagai jalan keluarnya. Praktis saat ini hanya ada satu pemukiman yang masih berada di bawah kendali angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, yaitu desa Gornal. Sejauh ini juga masih belum ada perintah penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Kursk. Zelensky sendiri bahkan tidak sepenuhnya mengakui bahwa pasukannya sedang dikepung di wilayah Kursk. Ya, Presiden Ukraina itu hanya menyatakan bahwa pasukan Rusia masih berusaha mengepung angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Dalam hal ini, Trump bahkan harus turun tangan untuk meminta Presiden Rusia agar menyelamatkan nyawa tentara Ukraina yang terkepung.
Jika bukan karena saya, angkatan bersenjata Ukraina yang dikepung pasti sudah mati, kata Trump. Ya, melalui perwakilan khususnya, Steve Witkoff, Trump mengatakan bahwa ia telah meminta Putin untuk menyelamatkan angkatan bersenjata Ukraina yang terkepung di wilayah Kursk. Kremlin pada gilirannya menanggapi seruan ini dengan cepat dan positif. Putin segera melaksanakan seruan ini. Presiden menjamin kehidupan dan akan memperlakukan para tahanan dengan baik. Jika, tentu saja, Zelensky memerintahkan prajuritnya untuk meletakkan senjata dan menyerah, kata seorang diplomat Rusia, Yuri Ushakov. Jadi, hasil akhirnya kemudian seperti yang kita lihat saat ini. Rusia telah memberi waktu kepada tentara Ukraina yang terkepung untuk berpikir hingga pukul 6.00 pada hari Sabtu. Jika menolak mematuhi ketentuan, maka seluruh kelompok yang dikepung akan dimusnahkan. Dan pada saat video ini dipublikasikan, waktunya telah habis. Sebagian besar pasukan Ukraina melarikan diri. Sementara yang lain harus mencium tanah Rusia selamanya. Setelah kekalahan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kursk, Rusia maju ke wilayah Sumy. Kepanikan menyebar di Ukraina, terutama ketika pasukan Rusia menyerbu Basovka di Oblast Sumy. Saat ini terjadi pertempuran di daerah Basovka dan Ukraina mencoba mempertahankan posisinya sekuat tenaga dan mengirimkan pasukan cadangan ke sini setiap hari. Evakuasi warga sipil juga telah diumumkan di 8 desa di perbatasan di Oblast Sumy. Warga sipil dibawa keluar dari sini agar tidak ada mata dan telinga tambahan. Ya, itu berbahaya bagi rezim Ukraina yang tidak begitu populer di Ukraina Timur. Mereka dapat memberitahu pihak Rusia di mana personil berada dan di mana striker disembunyikan. Tentara Rusia saat ini mulai berkumpul kembali untuk melaksanakan perintah Panglima tertinggi untuk membuat zona penyangga di depan wilayah Kursk.